Halo, selamat pagi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah perencanaan, maaf, perangkat lunak bidang manajemen, yaitu MS Project. Tapi sebelum kita belajar tentang MS Project, kita akan belajar terkait pemahaman materinya terlebih dahulu, yaitu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini ada terkait dengan scope, schedule, dan cost control. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait eh, proyek itu apa, kemudian membreakdown pekerjaan apa, kemudian membuat schedule, dan membuat biaya. Kali ini, pada pertemuan ini, kita akan belajar terkait scope, schedule, dan cost control. Jadi yang kita pelajari kemarin, kemudian kita combine untuk kita kontrol, seperti itu. Oke, yang pertama cost control. Jadi kontrol terhadap biaya itu meliputi apa saja? Yang pertama itu meliputi memonitoring performa dari biayanya. Jadi bagaimana kontraktor itu memproduksi suatu produk dengan biaya yang sudah ditentukan. Kemudian juga melihat bagaimana eh, cost itu atau proyek itu berjalan sesuai dengan kurva S-nya atau tidak. Kemudian melihat bagaimana kinerja stakeholder atau unsur-unsur dalam proyek seperti kontraktor, staff-staffnya itu bekerja apakah uh, sesuai dengan job desk-nya masing-masing sehingga tidak memberikan pemborosan biaya yang mengakibatkan proyek itu terganggu. Jadi uh, mengontrol mengontrol biaya itu tujuannya untuk memonitoring pekerjaan, kemudian untuk menjaga agar proyek itu tetap berjalan sesuai dengan kurva S-nya. Kemudian yang ketiga yaitu menginformasikan kepada stakeholder terkait jika ada perubahan terhadap eh, pekerjaan yang mengakibatkan perubahan biaya seperti itu. Nah, banyak organisasi di seluruh dunia itu punya masalah terkait dan cost control. Di Indonesia pun, contohnya di kontraktor menengah ke bawah, menengah dan kecil itu cost control itu sangat sedikit dilakukan. Mungkin secara sederhananya biasanya dilakukan dengan kurva S, tapi ini ada suatu pendekatan yang lebih bisa menggambarkan daripada kita melihat kurva S rencana dan kurva S realisasi. Nah, ini disebut konsepnya adalah unvalue management atau bisa kita singkat menjadi EVM seperti itu. Nah, on value management ini adalah sebuah teknik untuk mengukur performa sebuah sebuah kontraktor untuk mendeliver sebuah project di mana itu mengintegrasikan antara skop pekerjaannya, waktu pekerjaan dan data biayanya. Nah, kemudian kemudian kan itu terdapat sebuah garis original ya atau baseline atau kurva S rencana itu yang nanti kita akan menguraikannya untuk menguraikannya sebagai patokan bagaimana proyek ini nanti mencapai tujuannya. Nah, kemudian untuk mengetahui bagaimana nanti menghitungnya, teman-teman harus memahami konsep ini dulu. Nah, kemudian di beberapa negara selain di Indonesia itu teknik ini wajib digunakan. Contohnya di eh, United States of America itu value itu wajib digunakan di setiap jenis proyek. Nah, mungkin kalau di Indonesia belum wajib kan, karena kalau di Indonesia mungkin kita memantaunya hanya berdasarkan kurva S rencana dan kurva S realisasi. Tapi sebenarnya itu tidak begitu bisa menggambarkan bagaimana kondisi performanya seperti itu. Nah, kemudian di dalam value nanti ada beberapa besarannya. Yang pertama ada plan value atau biasa disebut dengan eh, budgeting cost work schedule dan bisa dikatakan sebagai biaya. Kemudian
plan value itu bisa disebut dengan kurva S-nya itu. Kemudian ada yang namanya actual cost ya, atau biasanya dikenal dengan actual cost work performance. Itu bagaimana pengeluaran tiap bulan itu dicatat oleh akuntannya. Kemudian nanti ada yang namanya kurva value atau budgeting cost of the work performance. Jadi melihat kalau yang tadi berdasarkan schedule-nya, kalau ini berdasarkan performa setiap minggunya. Seperti apa progresnya seperti itu. Nah, untuk mempermudahnya ini terdapat sebuah kurva ya. Jadi eh, kurva S itu kan biasanya yang direncanakan itu ada ini ya. Kemudian ini adalah pengeluaran aktual yang dicatat oleh seorang akuntan. Nah, kemudian on value ini adalah kurva yang menggambarkan bagaimana performanya itu terhadap biaya. Kalau ini kan hanya berdasarkan progresnya saja, ya kan? Nah, kalau ini nanti bisa menggambarkan aktualnya di sana seperti apa, performanya seperti itu. Nah, untuk memahami konsepnya, mungkin nanti eh, saya gambarkan ke sebuah studi kasus ya. Sebentar saya tampilkan sebuah studi kasus. Ini ada sebuah artikel. Jika nanti teman-teman ingin melihat artikelnya, bisa untuk di-download di sini. Nah, oke, nah ini teman-teman ada sebuah artikel yang menulis adalah kami, salah satu mahasiswa, saya dan Bu Rida, itu melakukan sebuah pendekatan dengan metode on value analysis pada sebuah pembangunan rumah sakit Tasikmalaya. Nah, dengan metode on value ini. Nah, on value ini tadi ya bisa dikatakan bahwa suatu metode yang bisa menggambarkan bagaimana performa sebuah proyek di suatu tempat untuk mencapai sebuah kesuksesan. Nah, metode on value sendiri itu adalah sebuah metodologi ya yang digunakan untuk mengukur kemajuan suatu proyek. Nah, metode ini nanti yang diukur yaitu waktu, biaya, dan pekerjaan. Nah, kemudian nanti data yang dibutuhkan yaitu ada RAB, time schedule, kemudian time schedule rencana, time schedule aktual, dan laporan progres mingguan. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Nanti ada yang namanya menghitung EF on value, yaitu on value dihitung dengan bobot progres fisik setiap minggunya dikali rencana anggaran biaya. Itu mendapatkan on value. Kemudian plan value-nya adalah bobot rencana. Ini perbedaannya ada di sini ya. Kemudian bobot rencana. Nah, kemudian ada actual cost. Nah, actual cost ini adalah biaya realisasi yang dikeluarkan untuk setiap pekerjaan yang dihitung oleh akuntan tiap minggunya. Kalau tadi kan bobot progres fisik on value, ini kan bobot progres fisik dikalikan dengan RAB-nya. Kalau yang ini bobot rencana. Plan value itu bobot rencana dikalikan anggaran. Kemudian BAC atau budget at completion itu indikator ini didapatkan dari data anggaran biaya. Total seluruh proyeknya seperti itu. Nah, kemudian nanti ada schedule varian, bagaimana melihat perbedaan schedule antara aktual dan rencana itu dapat dihitung menggunakan N value dikurangi dengan PV, penilaian value. Kemudian kalau melihat performa biaya, tadi performa schedule ya, kalau ini performa biaya maka N value dikurangi dengan PV juga. Tapi kita melihatnya dalam segi biaya. Kemudian kalau misalkan itu apa namanya performa, tadi kan selisih variance. Kalau performa itu berarti dibagi. Kalau misalkan cost cost performa, cost variance, maka cost variance dibagi dengan un value. Kalau itu schedule varian, nanti schedule varian dibagi dengan PV. Sedangkan kalau misalkan indeks pekerjaan, nanti SPI itu adalah EF EV dibagi dengan PV, EV dibagi dengan VV, EV. Kemudian kalau cost performance ada EV dibagi dengan AC. Nah, nanti jika nilainya itu kalau yang SPI lebih dari satu, maka nanti menunjukkan bahwa proyek itu tercapai, prestasinya baik. Tapi jika kurang dari satu, maka itu di bawah standar.
Kemudian jika CPI-nya nanti di bawah satu, maka menunjukkan adanya pembengkakan biaya. Jika CPI-nya satu, menunjukkan itu sesuai dengan anggaran. Nah, sebaiknya dengan SPI, jika lebih dari satu, maka biaya lebih kecil yang digunakan daripada dianggarkan, seperti itu. Nah, kemudian nanti grafiknya itu akan bisa ditampilkan menjadi tiga bagian seperti ini ya. Ada cost varian itu perbedaan antara yang ungu dengan yang garis kuning, BAC, plan value, ini on value. Nah, ini kurva S-nya itu kan di sini. Jadi, suatu proyek itu sebenarnya bisa digambarkan menjadi gambar performa secara aktual dan gambar secara schedule-nya. Kemudian cost variance itu bisa digambarkan di sini. Yang ini berdasarkan aktual pengeluarannya, yang ini berdasarkan progresnya. Nah, jadi kalau misalkan ingin menggambarkan cost-nya, berarti kan aktual pengeluaran dibagikan dengan aktual progresnya. Kemudian kalau misalkan ingin mencari schedule-nya, berarti kan antara performa nyata dibagikan dengan kurva S-nya. Dibandingkan dengan kurva S-nya, maka akan membentuk seperti ini. Oke. Kemudian cara pengerjaannya mudah sekali ya. Teman-teman mungkin akan lebih mudah saya sampaikan lewat sebuah Excel. Nanti teman-teman akan bisa menjumpainya. Nah, misalkan ada sebuah Excel ya di sini, itu ada sebuah kurva S seperti ini. Kurva S teman-teman pasti sudah tahu ya. Jadi ada sebuah pekerjaan yang teman-teman tahu ada sebuah pekerjaan, kemudian ada progres mingguan di sebelah sini, kemudian ini rencana progres dikumulatifkan, ditambah-tambahkan, kemudian di sini adalah realisasinya. Nah, yang kita pakai adalah nanti hanya poin ini. Jadi kita melihat bagaimana itu berjalan tiap minggunya seperti itu. Nah, ini ada progres. Ini minggu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang ini adalah rencana, kalau yang ini adalah realisasi. Nah, ketika kita sudah mendapatkan itu, kemudian kita bisa masuk kemudian kita rinci ya. Jadi yang pertama itu langkah pertama itu ada di sini. Jadi poin kita melihat bobot setiap minggunya. Nah, bobot setiap minggunya itu kan berarti kan kita harus melihat itu secara kumulatif. Lewat tadi ya ada rencana dan ada realisasi. Nah, misalkan ini 1,13, realisasinya 0,072. Itu dapat dari mana? Itu adalah dapat dari sini. 0, ini ya, 0,1 dan realisasinya adalah 0,72. Kemudian yang berikutnya ada 0,26, maka itu didapatkan di minggu kedua rencananya 0,261. Tuliskan di sini. Seterusnya. Kemudian untuk realisasinya 0,159. Yang kita pakai adalah kumulatifnya. Nah, itu seterusnya sampai waktu pengamatan. Jadi waktu pengamatan itu bisa di minggu 23, bisa di minggu 10, bisa di minggu kedua, bisa di setiap minggunya. Nah, kalian perlu mendata itu, hanya mencatatkan itu dulu. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah nilai RAB-nya adalah berapa. Di sini diketahui bahwa nilai RAB-nya adalah 81 M ya. 81,5 M. Kemudian yang berikutnya itu yang dilihat adalah progresnya. Ini progres jadwal pekerjaannya ada di sini. Bobot ya, jadwal bobot pekerjaan. Nah, kemudian analisis rencana yang awal yaitu analisis BCWS-nya atau BCWS tadi kan bisa BCWS itu kan tadi bisa disebut BCWS tadi atau plan value. BCWS itu kan atau plan value. Nah, BCWS nih ya atau plan value kalau yang ini BCWS. Jadi plan value-nya. Plan value itu kan ada rencana. Nah, maka ini bagaimana cara mendapatkannya? Yang BAC ini kan RAB-nya.
Kemudian yang BCWS pertama ya sama, berarti kan kita hanya mendrag kolom rencana ini sampai ke bawah. Sampai di minggu ke 23 sama ya, minggu 23 ada 47. Kalau kita lihat di kurva S di 2 27-an itu di sekitar di sini. Di minggu keberapa ini tadi? 28. 28. Maka kita lihat minggu 28. Cet, 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 cet. Di sini ya. Kemudian kita lihat di paling bawah. Maka itu ada 47, 463 dan 48. 47 dan 48. Maka 47 dan 48 di sini. Nah, berarti kalau PJWS itu kita track PJWS nilainya. Nah, ini dalam persentase. Nah, kemudian bagaimana kita menggambarkan progres itu dalam rupiah? Maka maka hanya tinggal perkalian antara progres BCWS-nya ini dikalikan dengan biaya RAB-nya. Maka kita dapat yang namanya BCWS dalam rupiah. Seperti itu. Oke. Kemudian itu analisis rencana. Kemudian yang berikutnya analisis rencana atau yang dinamakan plan value tadi. Nah, kemudian kalau yang realisasinya itu disebut dengan unvalue. Apa yang didapatkan, tapi diwujudkan dalam bentuk rupiah. Maka langkah yang dilakukan adalah sama, yaitu melihat progres suatu progres suatu progres suatu proyek ya. Tadi progresnya kan kita dapatkan dari kurva realisasi, kemudian kita rekap di sini. Nah, ini tinggal dipindahkan ke dalam sini. Nah, sama. Nanti dalam rupiah berarti tinggal progres ini dikalikan dengan yang ini. Maka dapatlah nilai ini. Nah, kemudian kita bandingkan. Jadi kita punya yang plan value, kemudian punya on value, realisasi dalam rupiah. Kemudian kita selisihkan. Bagaimana selisihnya? Nah, kemudian kita selisihkan seperti ini jadinya. Nah, nanti kalau kita selisihkan itu mendapatkan yang namanya schedule variance ya. Bagaimana variasi schedule-nya? Berdasarkan schedule-nya, maka akan ada yang bernilai negatif dan positif seperti ini. Negatif positif seperti ini. Nah, kemudian eh, kemudian langkah ke-6 kita melihat SPI-nya. Kalau tadi hanya diselisihkan, kalau ini dibagikan seperti ini. Nah, dibandingkan antara plan value dan eh, plan value dan earn value. Maka didapatkan indeks seperti ini. Artinya, jika ada sebuah SPI yang nilainya kurang dari satu, artinya penyelenggaraan proyek itu lebih lambat dari perencanaan. Seperti ini ya. Nih, ini kan kurang dari satu. Ini kurang dari satu. Kurang dari satu, seperti itu. Nah, maka ini menjadi warning bagi kontraktor. Oh, bahwa di minggu-minggu itu saya itu performanya kurang, terlambat ya. Nah, kemudian jika itu ada percepatan, lebih baik dari rencana, maka nilainya itu akan lebih dari satu. Jika itu sama, artinya antara rencana dan realisasi sama, maka itu nilainya adalah satu. Seperti itu. Oke, itu contoh SPI-nya. Nah, nanti itu bisa digambarkan eh, chartnya ya. Kalau tadi yang biaya itu seperti ini, mungkin ini bisa dikatakan bahwa ini baik ya. Tadi contohnya kan yang kurang dari satu hanya di beberapa titik saja. Ini ada di bagian awal pekerjaan ya tadi. Nah, pada pekerjaan yang di bawah satu inilah yang menjadi warning. Artinya kontraktor harus waspada terhadap pekerjaan yang ada di bagian sini. Artinya eh, tanda tanya bagi saya, kenapa saya bisa nilainya dikurang dari satu dan lain sebagainya. Nah, itu suatu pendekatan untuk menilai apakah suatu proyek itu relevan atau tidak. Seperti itu. Ada suatu pendekatan yang bisa lebih menggambarkan daripada hanya membandingkan kurva S perencanaan dan
realisasi. Kalau hanya perencanaan dan realisasi itu kan hanya melihat berdasarkan progres pekerjaannya. Kita tidak tahu bagaimana aktual aktual uang yang dimiliki kontraktor terhadap performanya itu seperti apa. Kalau tadi kan pelaporannya, oh ada sekian, progresnya sekian. Padahal kita tidak tahu spend atau pengeluaran yang aktual dilakukan kontraktor itu berapa. Tapi jika kita ada data aktual yang dicatat oleh akuntan itu berapa, nanti akan bisa digambarkan. Hal yang sama nanti juga berlaku jika itu adalah eh, CV dan CV dan CVI ya, cost performance. Kalau nanti cost performance di sini adalah aktual cost-nya. Jadi yang dibandingkan aktual cost yang dikeluarkan setiap minggu oleh aktual cost yang dikeluarkan setiap minggu oleh di sini ya, aktual cost-nya nanti realisasinya ini akan ganti jika itu menghitung CV. Yang dikeluarkan tiap minggu, di sini tiap minggu yang dikeluarkan oleh akuntannya dicatat setiap minggu progresnya. Oke, baik. Mungkin itu adalah sedikit terkait dengan cost control. Nah, nanti kan kurvanya akan seperti ini. Nah, jadi bisa menggambarkan bagaimana suatu proyek itu dievaluasi. Artinya tidak hanya melihat perbandingan antara progres saja. Kalau yang biasa kan hanya melihat, oh progres minggu ini 50,8. Sedangkan rencananya itu misalkan 52,8. Oh, terlambat. Nah, tapi kata terlambat itu kan kita tidak tahu apakah biayanya juga, apakah ketersediaan uang kontraktornya itu pas atau lebih kan kita tidak tahu. Nah, makanya ada suatu metode lagi yang namanya unvalue untuk eh, apa namanya untuk melihat bagaimana kinerja kontraktor di suatu proyek. Nah, tapi kalau misalkan di Indonesia ini belum diberlakukan em, wajib menggunakan teknik ini, tapi di negara seperti USA itu sudah wajib menggunakan teknik ini. Demikian hari ini, mungkin nanti jika ada pertanyaan boleh untuk diskusi. Jika tertarik mengambil topik ini juga dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya stop share, kemudian sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.